warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Mata pelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks ulasan, yaitu menceritakan isi teks ulasan merupakan materi ketiga untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan teks ulasan. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar tentang menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya dalam kurung film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Kegiatan menceritakan isi teks ulasan merupakan kegiatan memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang telah diterima atau direspon anak setelah mendengar atau membaca cerita. Maksud dari umpan balik tersebut yaitu segala sesuatu yang menggambarkan perilaku yang diperoleh melalui proses yang telah dilaluinya. Tujuan menceritakan isi teks ulasan adalah untuk mengungkapkan kemampuan dan keterampilan anak dalam berbicara. Yuk kita bahas tentang pengertian menceritakan isi teks ulasan. Menceritakan isi teks ulasan yaitu kegiatan menyusun kembali isi teks ulasan yang telah disimak atau dibaca dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang lain secara lisan. Menceritakan itu berkaitan erat dengan kegiatan bercerita, yakni suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat. Kegiatan tersebut berfungsi untuk menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, dan memperkuat sikap kritis. Dalam mengulas sebuah karya, dibutuhkan sikap analitis dan kritis, sehingga bisa menghasilkan sebuah teks ulasan yang berkualitas. Di samping itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam menjelaskan kembali teks ulasan yang dalam bentuk lisan maupun tertulis tersebut. Adapun kelebihannya antara lain membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan, menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas, adanya rating atau keunggulan hal yang diulas, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut, serta bagi para profesional, mengulas bisa menghasilkan imbalan berupa uang. Selain itu, ada juga kekurangan yang ditonjolkan dalam menjelaskan kembali teks tersebut. Di antaranya, review yang dibuat akan lebih bersifat subjektif. Jika yang diulas adalah kekurangannya, maka biasanya yang diulas akan mendapat pandangan negatif para pembaca tersebut. Kekurangan imajinasi dan pemilihan pengulas dapat berdampak buruk pada pemahaman pembaca ulasan, serta terkadang sering dijumpai perbedaan pendapat antara penulis ulasan. Pembahasan selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali teks ulasan. Yang pertama, mengucapkan kata-kata yang mudah dimengerti orang lain. 2. Memahami arti kata-kata yang telah diucapkan. 3. Ketepatan isi teks ulasan dengan cerita yang disampaikan. 4. Kelancaran penceritaan, yaitu cara bercerita lancar atau tidak terputus-putus. 5. Intonasi dan kejelasan lafal, yaitu
pengaturan jeda, tinggi rendah nada, keras lemah suara, dan cepat lambat cerita. Yang keenam, gerak atau mimik, yaitu keserasian antara ekspresi wajah, gerak, sikap, dan ucapan. 7. Kepercayaan diri. Jadi percaya diri adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan yang dapat mendukung kemampuan bercerita. Kegiatan yang mendukung kemampuan bercerita adalah kemampuan mendengarkan, menyimak, dan membaca. Kemampuan mendengarkan dicirikan dengan kemampuan anak menceritakan kembali dialog dan cerita yang telah didengar dari cerita yang telah dibacakan guru. Sedangkan kemampuan anak menyimak yaitu dicirikan anak tidak hanya mendengar saja, tetapi anak juga memperhatikan guru membacakan cerita secara intens. Selain itu, kemampuan bercerita dicirikan anak mampu menceritakan kembali isi cerita yang telah dibacakan guru dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan pemahaman anak. Karena anak memiliki keterbatasan memori dan cara mengungkapkan sesuatu, sehingga anak dalam menceritakan kembali isi cerita belum dapat secara utuh dan keseluruhan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu langkah menceritakan isi teks ulasan. Yang pertama, membaca teks ulasan dengan cermat. Jadi sebelum menceritakan kita harus baca dulu ya. 2. Menentukan pokok-pokok atau isi teks ulasan yang dibaca berdasarkan struktur teks ulasan seperti judul, identitas buku, orientasi, ringkasan atau sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang ketiga, merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita. Yang keempat, menceritakan kembali isi teks ulasan dengan bahasa sendiri secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, yaitu aspek penilaian menceritakan isi teks ulasan. 1. Ketepatan isi teks ulasan dengan cerita yang disampaikan. Jadi, cerita yang disusun sesuai dengan alur isi teks ulasan yang dibaca. 2. Kelancaran penceritaan. Jadi, yang dinilai cara berceritanya itu lancar atau tidak terputus-putus. 3. Intonasi dan kejelasan lafal seperti pengaturan jeda, tinggi rendah nada, keras lemah suara, dan cepat lambat cerita. Yang keempat, gerak atau mimik. Jadi, keserasian antara ekspresi wajah, gerak, sikap, dan ucapan itu harus serasi. Yang kelima, kepercayaan diri. Percaya diri adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai manfaat kemampuan menceritakan kembali. 1. Membantu pembentukan pribadi dan moral anak, yaitu cerita sangat efektif untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku anak karena anak senang mendengarkan cerita walaupun dibacakan secara berulang-ulang. 2. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, yaitu anak membutuhkan penyaluran imajinasi
dan fantasi tentang berbagai hal yang muncul di pikiran anak. Ketika menyimak cerita, imajinasi anak mulai diranggang. Imajinasi yang dibangun anak ketika menyimak cerita memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan anak menyelesaikan masalah secara kreatif. 3. Memacu kemampuan verbal anak, yaitu cerita tidak hanya untuk didengar saja, namun dapat menstimulasi kemampuan anak berbicara dan bercerita. 4. Merangsang minat penulis anak, yaitu cerita mampu menginspirasi dan menumbuhkan minat anak untuk menulis cerita sendiri. 5. Merangsang minat baca anak, yaitu menyajikan cerita pada anak menjadi contoh yang efektif bagi anak bagaimana aktivitas membaca dilakukan. Yang selanjutnya, membuka cakrawala pengetahuan anak, yaitu bercerita dapat menjadi sumber untuk memperkaya pemahaman, mengenali ilmu, dan dunia sekitar anak untuk belajar lebih mendalam. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.